Halo semua, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya semua orang tua pernah ngalamin, yaitu gimana caranya menavigasi konflik dengan anak dan menghindari spiral negatif yang rasanya seringkali nggak terhindarkan. Pernah nggak sih Anda tiba-tiba lagi teriak-teriakan sama anak, terus mikir, loh kok bisa sampai begini? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Momen-momen panas kayak gitu, di mana tensi naik terus dan rasanya buntu, itu frustrasi yang wajar banget dialami para orang tua. Nah, para ahli punya nama untuk ini, the vortex atau pusaran konflik. Ini tuh kayak siklus yang bisa narik kita semua ke dalamnya. Di sini, kita akan bedah bareng strategi-strategi biar kita bisa keluar dari pusaran itu. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya nggak masuk lagi ke sana. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Langkah pertama buat menyelesaikan masalah, ya kita harus paham dulu masalahnya apa kan? Konflik ini sebenarnya nggak terjadi gitu aja secara acak loh. Seringnya muncul di titik-titik rawan yang sebenarnya bisa kita prediksi. Jadi, ada sebuah studi menarik nih yang melibatkan 150 keluarga. Hasilnya, polanya jelas banget. Sebagian besar pertengkaran itu terjadi di waktu-waktu yang sama. Kenapa ya? Soalnya, di momen-momen itulah ekspektasi kita sebagai orang tua, misalnya harus berangkat tepat waktu, itu bentrok langsung sama kebutuhan anak yang mungkin butuh waktu lebih lama buat siap-siap atau butuh merasa nyambung dulu sama kita. Nah, ini dia kuncinya. Perubahan besarnya ada di sini. Daripada kita cuma reaktif, nunggu ada masalah baru bertindak, gimana kalau kita fokus ke pencegahan? Jadi intinya adalah kita siapin panggung yang mendukung kesuksesan, bukan arena untuk pertempuran. Oke, sekarang kita masuk ke 3 pilar utama buat membangun fondasi yang proaktif tadi. Anggap aja ini kayak kita lagi bangun rumah. Pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya kokoh, drama-drama konflik yang sampai memuncak itu bakal jauh lebih jarang terjadi. Sering banget, pemicu utama pusaran konflik itu adalah ketidakjelasan. Waktu anak bingung apa sih yang sebenarnya kita mau, ya muncullah frustrasi. Solusinya? Gampang. Kejelasan. Sejelas-jelasnya. Gimana caranya biar jelas? Praktis kok. Coba deh adain rapat keluarga singkat. Bahas isu-isu umum kayak yang ada di tabel ini. Ini bisa banget menghilangkan kebingungan. Kalau aturan dan batasannya sudah jelas, disepakati bareng-bareng, wah, ruang buat debat kusir jadi sempit banget. Kita tahu kan, gampang banget buat kita fokus ke yang salah-salah aja. Padahal, pujian yang tulus itu efeknya jauh lebih dahsyat daripada kritik. Ini soal gimana kita membangun rasa percaya diri anak, biar mereka mau mengikuti aturan yang ada. Coba deh perhatikan contoh ini. Pujiannya itu bukan cuma soal hasil akhirnya kan, tapi ini menghubungkan tindakan, yaitu ngerjain tugas, dengan karakter anak, yaitu rasa peduli dan tanggung jawab. Nah, dorongan kayak gini nih yang bisa membangun kerjasama untuk jangka panjang. Anggap aja ini benteng pertahanan utama kita. Kalau hubungan kita kuat, motivasi anak buat kerjasama itu datang dari rasa sayang, bukan rasa takut. Mereka nurut bukan karena terpaksa, tapi karena mereka nggak mau merusak hubungan baik itu. Makanya koneksi itu segalanya. Tapi, jujur aja ya, sekuat apapun fondasi yang kita bangun, kadang konflik itu yang nggak bisa dihindari. Namanya juga hidup. Nah, untuk momen-momen seperti itu, kita juga butuh toolkit atau perangkat reaktif. Oke, 3 strategi terakhir ini adalah perkakas andalan kita waktu situasi lagi memanas. Ingat, tujuannya bukan menghukum, tapi lebih ke mendinginkan kepala dan ngasih pelajaran. Jadi, daripada kita langsung kasih konsekuensi, kadang-kadang yang anak butuhkan itu cuma kesempatan buat ngulang. Ini ngasih mereka kekuatan untuk belajar membuat pilihan yang benar. Nah, cerita Sheila ini contoh yang pas banget. Ibunya Sheila bisa aja kan langsung ngomel, tapi coba lihat. Dengan pertanyaan sederhana itu, Sheila jadi punya kesempatan buat berhenti sejenak, mikir, dan benerin kesalahannya. Nggak ada drama teriak-teriakan, cuma pelajaran tanggung jawab yang disampaikan dengan halus. Kadang-kadang, guru terbaik itu ya pengalaman itu sendiri. Tugas kita sebagai orang tua seringnya justru adalah mundur selangkah dan biarkan pelajaran itu berjalan secara alami. Penting banget nih buat kita paham bedanya. Ada konsekuensi alami yang terjadi ya begitu saja tanpa kita atur. Lalu ada konsekuensi logis. Ini yang kita rancang. Tapi syaratnya harus nyambung banget sama kesalahannya. Coba lihat contoh-contoh ini. Semuanya hubungan sebab akibat yang langsung kan? Gak perlu kita ceramahin panjang lebar.
Realitas itu sendiri yang ngajarin. Pelajaran kayak gini tuh ampuh banget, karena nggak terasa kayak hukuman dari kita. Nah, konsekuensi logis ini berguna kalau yang alami nggak ada. Contohnya kasus Jem, yang terus-terusan melanggar aturan main game online. Nggak ada kan konsekuensi alaminya? Jadi orang tuanya menerapkan konsekuensi logis. Laptopnya disita 2 minggu. Jelas nyambung sama pelanggarannya. Dan ternyata berhasil. Perilakunya membaik drastis. Nah, ini mungkin langkah yang paling krusial. Setelah konsekuensi selesai, setelah pelajaran didapat, fokusnya harus balik lagi ke memaafkan dan menyambung lagi hubungan. Tanpa langkah ini, rasa kesal bisa menumpuk dan malah merusak fondasi yang sudah susah payah kita bangun. Oke, jadi kita udah bahas semua strateginya, mulai dari yang proaktif sampai yang reaktif. Kalau harus diringkas jadi satu hal paling penting, kira-kira apa ya? Intinya cuma satu. Tujuannya itu bukan mengontrol. Tujuannya adalah koneksi. Semua alat, semua strategi yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya ya untuk memperkuat ikatan antara Anda dan anak. Fondasi hubungan yang kuat itu jauh lebih efektif daripada taktik atau hukuman apapun. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda buat hari ini untuk memperkuat fondasi itu? Bisa jadi dengan memberikan pujian yang tulus, memperjelas aturan di rumah, atau sesederhana meluangkan waktu buat ngobrol. Tindakan kecil hari ini bisa mencegah pusaran konflik besar di masa depan. Coba deh, renungkan.